Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan untuk membaca kitab Adabul Mufrad, yaitu adab ataupun akhlak bagi setiap individu muslim di dalam kehidupan sehari-hari yang disusun oleh Imam Al-Bukhari. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di pertemuan sebelumnya kita telah membacakan hadis-hadis berkaitan dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Imam Al-Bukhari menuliskan babu jazail walidain, itu bab membalas kebaikan yang dilakukan oleh kedua orang tua kepada kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Imam Al-Bukhari itu menukilkan riwayat dari Suhail ibni Abi Shalih dari ayahnya, dari Abi Hurairah. Beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yujzi'u waladun walidahu illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tikahu. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak ada seorang pun anak yang mampu membalas kebaikan yang dilakukan oleh orang tuanya. Ya, hana kebaikan yang kita lakukan kepada kedua orang tua kita itu bentuk balas budi kepada mereka. Hana ikdabalah. Ya, apapun, sebanyak apapun kebaikan yang dilakukan oleh seorang anak kepada orang tuanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia tidak akan dapat mampu membalas kebaikan orang tuanya. Illa ayajidahu mamlukan fayu'tiqahu. Kecuali dia mendapati orang tuanya itu sudah menjadi seorang budak, lalu dia beli dan kemudian dia merdekakan. Ya, tapi ahli hadis ketika menjelaskan, mereka mengatakan itu sebenarnya juga tidak mampu untuk membalas kebaikan yang dilakukan oleh orang tua. Tetapi ada kesamaan di antara seorang anak yang hadir ke dunia dengan orang yang baru dimerdekakan. Ya, orang yang baru merdeka, dia sudah memiliki kembali haknya. Dia sudah memiliki kembali dirinya secara utuh. Seorang budak, apapun yang ia lakukan itu terikat dengan tuannya. Maka begitu ketika seorang orang tua melahirkan anaknya ke dunia ini, maka anaknya itu memiliki kebebasan yang mutlak ke atas dirinya. Yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mampu untuk membalas kebaikan yang dilakukan oleh kedua orang tua kepada anaknya. Selain daripada itu tidak ada kebaikan yang dapat membalas kebaikan yang dilakukan oleh orang tua. Hana membacut pi ya dung i'le dan yang lakukan, sesungguhnya itu tidak akan mampu untuk membalasnya. Maka Imam Al-Bukhari meriwayatkan setelahnya itu dari Sa'id ibni Abi Burdah. Beliau mengatakan, aku mendengar ayahku itu menceritakan tentang Ibnu Umar dan seorang laki-laki dari Yaman. Yatufu bil bait hamala ummahu wara'a dhahrihi. Itu laki-laki Yamani ini, orang Yaman ini, dia tawaf
mengelilingi Ka'bah dengan membawa ibunya di atas pundaknya. Getingku mak tawaf mengelilingi Ka'bah. Sambil bertawaf dia mengatakan innilaha ba'iruha al-muzallalu. Aku adalah tunggangan ibuku yang paling patuh kepadanya. In uz'irat rikabuha lam ud'ar. Banyak tunggangannya itu lari darinya, sedangkan aku tidak akan pernah lari darinya. Yang diibaratkan roh sebagai tunggangan ibunya. Ya, tawaf mengelilingi Ka'bah. Selesai mengelilingi Ka'bah, dia mendatangi Abdullah ibni Umar. Lalu dia mengatakan kepada Abdullah ibni Umar, ya ibni Umar, atarani jazaituha. Wahai ibni Umar, apakah engkau melihat aku telah mampu membalas kebaikan ibuku? Iban menurut sudah selesai kebaikan yang dilakukan oleh ibuku, keliling Ka'bah, tawaf, melaksanakan ibadah haji. Abdullah ibni Umar mengatakan la, tidak. Wala bizafratin wahidatin. Walaupun hanya satu nafas yang dikeluarkan oleh ibumu ketika melahirkanmu, engkau belum membalasnya. Nyendumnan ke kebaikan kebubut. Ya, keliling Ka'bah, tawaf dalam pelaksanaan ibadah haji, tetapi nyen galom sebanding dengan satu nafas yang dikeluarkan oleh orang tua kita, oleh ibu kita secara khusus ketika melahirkan kita. Lalu summa tafa ibni Umar. Kemudian ibni Umar melakukan tawaf, fa'atal maqam, lalu beliau datang ke makam Ibrahim. Di belakang makam Ibrahim, fasalla raka'ataini. Kemudian beliau melaksanakan salat 2 rakaat. Itu salat sunnah tawaf. Kemudian beliau mengatakan, ya ibni Abi Musa, itu Abi Burdah, wahai ibni Abi Musa, inna kulla raka'ataini tukaffirani ma amamahuma. Sesungguhnya 2 rakaat yang engkau lakukan itu dapat menghapus keburukan-keburukan yang engkau lakukan. Nah, ini sebagaimana umum firman Allah, innal hasanat yuzhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu dapat menghapus dosa-dosa yang kita lakukan, ya, mandum kebaikan. Sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan as-salawatul khams, salat 5 waktu, al-jumu'atu ilal jumu'ah, satu Jumu'ah ke Jumu'ah lainnya, wa Ramadan ila Ramadan, satu Ramadan ke Ramadan lainnya, wal umrah ilal umrah, dalam riwayat satu umrah ke umrah lainnya, itu dapat menghapus dosa-dosa yang ada di antara keduanya. Ya, maka kebaikan yang kita lakukan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dapat menghapus dosa-dosa yang kita lakukan, yaitu dosa-dosa kecil. Apabila dosa-dosa besar yang dilakukan itu memerlukan taubat secara khusus. Ya, hanga pampun dosa rayu, dosa ubid yang tabubut, menan tabubut kebaikan, maka kebaikan itu menghapus dosa yang telah kita lakukan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengingatkan sahabatnya yang diutus ke negeri Yaman, Rasulullah mengatakan wa atsbi sayyatal hasanata tamhuha. Ya, setiap jatuh ke dalam perbuatan dosa itu lakukan kebaikan. Tayo mandum dayo ada puput dosa, maka menarhut dalam puput dosa, puput juga kebaikan. Karena kebaikan yang kita lakukan setelah keburukan, kebaikan itu dapat menghapus dosa-dosa kita. Kemudian para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Bukhari meriwayatkan satu riwayat dari Abi Musa, dari Abi Hazm, dari Aba Murrah. Beliau menyebutkan annahu rakiba ma'a Abi Hurairah ila ardhihi bil aqiq. Ya, beliau suatu hari pergi menunggangi binatang tunggangannya bersama sahabat beliau Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah ini sahabat yang sangat agung. Mungkin kita sudah pernah menceritakan
bagaimana perjuangan beliau ketika mengislamkan ibunya. Ya, ketika kemudian beliau diperintahkan untuk menjadi amir di wilayah Musdalifah, dan ketika beliau kembali ke Aqiq, ke wilayah di daerah Musdalifah, beliau selalu berkunjung ke rumah ibunya. Ya, tip-tip gelewat tetap gedamang ke rumah ibunya di Aqiq. Maka diceritakan oleh Ummu Hani, oleh Aba Murrah, yaitu Maula Ummu Hani, setiap beliau datang ke Aqiq, beliau akan mendatangi rumah ibunya dan beliau akan mengucapkan alaikissalam wa rahmatullah wa barakatuh ya ammatah. Ya, setiap terus urumo tetap beliau akan mengucapkan salam untuk ibunya. Dan itu perintah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, setiap kita masuk baik rumah kita ataupun rumah orang lain, yang pertama sekali kita lakukan adalah mengucapkan salam. Kemudian ibunya akan menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam ini perintah khusus yang Rasulullah SAW itu sebutkan untuk bukti keimanan seorang hamba, dia harus mencintai saudaranya, dan untuk mendapatkan cinta dari saudaranya itu mereka harus saling memberi salam. Maka salam ini satu-satunya ibadah yang dikatakan oleh para ulama. Kita melakukannya sunnah, tetapi akibatnya itu akan jatuh ke dalam sesuatu yang wajib. Ya, yang kita ucapkan sunnah, menjawab salam itu hukumnya wajib. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menuntun kita bagaimana cara menjawab salam. Itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila mereka mengucapkan tahiyah, itu keselamatan ataupun salam, maka hendaklah kalian membalas dengan cara yang lebih baik ataupun sama. Ya, diartikan oleh para ulama kita, lebih baik itu dalam hay'ah, dalam bentuk, dan dalam panjangnya salam. Menyaurung gekeun assalamualaikum, paling panek dan wajib dabalah hanya waalaikumsalam, ataupun tabalah dengan lebih baik waalaikumsalam warahmatullah. Menyaurung gekeun assalamualaikum warahmatullah, dan wajib dabalah waalaikumsalam warahmatullah, ataupun kita menambah waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Yang orang gebi punoh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka tanya harus balah punoh. Nyan tentang panjangnya, hayahnya, bentuknya, salam itu hanya seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang orang gebi salam tanya assalamualaikum, tak jawab selamat pagi, yang hanya dihitung balasan, maka kita jatuh dalam perbuatan dosa. Maka salam, para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung bagaimana cara membalas ketika orang mengucapkan salam kepada kita. Seorang yang dengar, katanya harus berhati-hati tentang salam. Ya, kadang ajak pengajian, tak dengar aku ucapkan salam, tapi hanya ada balah. Ya, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membalas ucapan salam. Kemudian Abu Hurairah, beliau akan mengatakan kepada ibunya, rahimakillah kama rabbaitini saghiran. Itu Allah merahmatimu sebagaimana engkau menyayangiku ketika kecilku. Titip uro asai gelewat rat akik getameng dalam rumah, memberi salam, kemudian mendoakan ibunya dengan doa kebaikan. Ibunya juga akan menjawab, ya bunai wa anta fajazakallahu khairan. Wahai anakku, engkau semoga Allah membalasmu. Nah, ini juga satu sunnah Rasulullah. Apabila seseorang melakukan kebaikan kepadamu, maka engkau harus membalas kebaikannya. Ya, apapun kebaikan, doa, gemu doa kedanyo, payah balas doa. Gejuk hadiah kedanyo, kita balas hadiah yang diberikan kepada kita. Ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in lam tajid syai'an tukafi'uhu.
Rasulullah mengajarkan apabila engkau tidak mendapati apapun untuk membalas kebaikan saudaramu, fad'ulahu, maka doakan dia. Ieu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu i kita tanya siapa? Hanangan dah balah yang berdoa. Geperno cara berdoa, doa terbaik, dan itu dapat membalas kebaikan yang dilakukan oleh seseorang kepada kita, itu mengucapkan jazakallahu khairan. Maka yang sahabat dah ingat jemaah muliakan oleh Allah, baik, terima kasih. Terima kasihnya hanya mengandung doa. Terima kasih itu hanya ucapan kaglah secara adat danyo, berurang Indonesia, berurang Aceh kaglah selesainya. Tetapi itu tidak membalas kebaikan yang dilakukan oleh saudara kita, hanya membalas kebaikan. Maka Rasulullah mengajarkan jazakallah khairan, itu kita ucapkan. Maka ummunya, ibunya Abu Hurairah, setiap beliau mendoakan ibunya akan mengatakan, wahai anakku, adapun engkau, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan yang engkau lakukan, wa radiya anka kama barartani kabira, dan Allah ridha kepadamu sebagaimana engkau berbuat baik untukku ketika engkau sudah besar. Ini yang salah satu yang ditinggalkan para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Itu doa anak kepada orang tua dan doa orang tua kepada anak. Ya, doa urang syik ke anak itu jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan salah satu doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa orang tua kepada anaknya. Yang hana ditolak. Tanya itu tidak bisa mengandalkan kehebatan kita. Mandum kita itu terbatas, gebi batasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehaya apapun yang mungkin guru dalam mendidik, keberhasilan dengan tidaknya berhasil itu benar-benar berada di tangan Allah. Sehaya apapun tak pelajari metode mendidik, ya, parenting hayu dak tahan, tetapi mau berhasil dengan tidaknya mendidik anak kita itu benar-benar berada di tangan Allah. Maka jangan pernah lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mendidik anak kita. Nyan payah berdamang doa. Hana getolak doa oleh Allah Subhanahu wa taala ketika orang tua itu mendoakan anaknya. Begitu juga sebaliknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nanti di hari kiamat ketika orang tua memiliki kedudukan yang orang itu merasa bahwasanya dia tidak melakukan kebaikan. Sang kebaikan yang kepuput lengoknya itu tidak mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah. Maka dia bertanya, min aina li hadza? Dari mana aku mendapati ini? Pakan lu nepuduk bak surga yang tinggi, panenyo. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan kepadanya, bistighfari ibnu kalak. Itu karena istighfar anakmu untukmu. Doa yang selalu seorang anak itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kebaikan untuk orang tuanya. Baik orang tuanya masih hidup, begitu juga orang tuanya yang telah meninggal apabila dia seorang muslim. Ya, doa anak untuk orang tua, begitu juga sebaliknya doa orang tua untuk anaknya. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang diajarkan oleh para sahabat ataupun dipraktekkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Maka satu kenikmatan yang paling besar dikatakan oleh para ulama kita itu sebagaimana kenikmatan yang kita rasakan di dunia. Mungkin urang syik ataupun anak ketika bertemu dengan orang tuanya ataupun urang syik wate musapat juga rame-rame raya nyan senang mandum hati itu. Umah mandum druk, senang hati. Kesenangan itu akan kita rasakan ketika kita berada di akhirat. Ya, tapi di akhirat kenikmatannya itu lebih besar dibandingkan kenikmatan dunia. Maka kenikmatan paling raya salah satunya di akhirat adalah ketika seluruh keluarga yang mereka berkeluarga di dunia itu dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga. Allah mengatakan walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ya, orang yang beriman kemudian dilanjutkan oleh keturunannya beriman kepada Allah, maka nanti
orang yang beriman itu akan menarik keturunannya itu ke dalam surga di tempat yang sama. Ini kenikmatan salah satu yang paling besar. Maka di dunia kita saling berdoa. Kita mendoa ke orang si juga sebaliknya mendoakan anaknya untuk mendapati kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala di kehidupan akhirat. Kemudian Imam Al-Bukhari menuliskan bab tentang uquq al-walidain, itu bab tentang durhaka kepada kedua orang tua. Itu beliau menyebutkan hadis ini mungkin sudah sangat banyak kita ulang-ulang, itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abi Bakrah, Ibnu Abi Bakrah, itu Abdurrahman Ibni Abi Bakrah. Beliau mengatakan ayahnya menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Maukah kalian kuberitahu tentang dosa-dosa besar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengulanginya sampai 3 kali. Ulang-ulang di Rasulullah sampai ilhaga, dan ini kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila beliau ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting, maka beliau akan mengulang-ulanginya sebanyak 3 kali. Kemudian para sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah." Tentu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang pertama adalah al-isyraku billah. Itu melakukan kesyirikan kepada Allah. Dan ini mungkin sudah pernah kita jelaskan ya di dalam kitab Kabair. Bagian yang pertama ataupun dosa besar yang pertama disebutkan oleh Imam Az-Zahabi adalah isyraku billah. Itu antaja'alu lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Itu engkau menjadikan bagi Allah tandingan padahal Allah Subhanahu wa taala yang menciptakanmu. Kemudian wa uququl walidain. Yang kedua adalah uquq al-walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Wa jalasa wa kana muttaqian. Dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk, beliau duduk dalam keadaan muttaqi. Ya, diartikan oleh para ulama kita muttaqi ayyamilu badanahu ila yamin atau ila shimal. Ya, muttaqi itu dia mencondongkan badannya baik ke arah kiri ataupun ke arah kanan. Ya, duduk muttaqi ini duduk yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sering duduk dengannya. Ya, berubah badan ke samping. Ya, apakah beliau yattaqi kadang-kadang biwisada dengan bantal, berubah badan ke samping dengan bantal, ataupun kadang-kadang beliau merebahkan badan beliau ke arah samping dengan serban beliau, peduk serban, gepedheun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ada hadis jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang duduk ittika, dan itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu duduk ittika yattaqi biyasarihi. Itu duduk ittika ya, duduk gepedheun badan dengan menggunakan tangan kiri di belakang punggungnya. Ya, geduk. Tengok. Ya, geduk. Yang mana geduk? Ganjarawi. Ya, ini duduk yang dilarang di dalam syariat. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menegaskan, beliau menyebutkan ketika melihat seorang sahabat Rasulullah duduk dengan bersandar menggunakan tangan kirinya, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, janganlah engkau duduk sebagaimana duduknya orang yang dimurkai oleh Allah, itu orang Yahudi. Ya, maka para ulama kita Imam Nawawi bahkan menyebutkan ini larangan yang tegas tentang duduk ittika menggunakan tangan kiri. Namun apakah boleh duduk menggunakan tangan kanan ataupun dengan kedua tangan? Ya, dua buah jaro dapat henuliket. Adapun sebelah jaro belakang jaro unen tak tumpang. Apakah dibolehkan ataupun tidak, itu para ulama berikhtilaf pendapat. Ya, sebagian mengatakan karena ada hadis larangan dengan tangan kiri, maka tangan kanan ataupun kedua tangan termasuk ke dalamnya. Sebagian yang lainnya mengatakan tidak, yang dilarang hanya tangan kiri, adapun dengan tangan kanan ataupun menggunakan kedua tangan itu dibolehkan. Tapi tengok dalam hal khilaf para ulama, kita selalu menyampaikan yang paling aman jauh hati-hati manda. Memang yang pegah hanjut, ya kita tidak melakukannya. Ini duduk ittika. Ya, dalam duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang sering muttaqi ittika, tapi Rasulullah ittika
perubah badan, maaf, beliau sering geduk menor Rasulullah, menor geduk. Lagi raja biasa. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu duduk bukan untuk memamerkan diri beliau. Itu beliau tidak menggunakan permadani yang megah, beliau tidak menggunakan bantal yang mewah, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kadang-kadang hanya menggunakan serban beliau. Gelung hanya pelepah kurma, sampai Umar Ibn Khattab itu menceritakan menangis melihat sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu duduk yang disukai oleh Rasulullah, muttaqi, tapi berubah sampai menyeduk bersandar tumpang jaro, duduk yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian duduk yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, walaupun tidak ada dalam hadis, itu duduk ihtiba. Duduk ihtiba, geduk tumpang tuut. Mana tanya duduk. Duduk ihtiba dinamakan. Duduk ihtiba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau kadang-kadang duduk ihtiba. Rasulullah duduk ihtiba. Dikatakan oleh Anas bin Malik, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dengan begitu tenang kecuali ketika beliau duduk dalam keadaan ihtiba. Lutut. Tapi dalam hadis Tirmidzi itu ada larangan secara khusus. Duduk ihtiba itu tidak dibolehkan ketika mendengar khutbah di hari Jumat. Imam Nawawi mengutip apa yang disebutkan oleh Imam Al-Khattabi, itu larangan secara mutlak duduk ihtiba ketika khatib sedang berkhutbah di hari Jumat, ditakuti dia akan tertidur dan tidak dapat mendengar khutbah. Hanggebi duduk ihtiba. Man tanya pun ihtiba, datang pun masjid memang dah minta diam yang mengadengan. Itu jelas tidak boleh. Tengut dalam Jumat itu tidak dibolehkan. Tengut tak ada geyu bedah tempat, geyu minah. Hanjut khutbah itu wajib didengar. Di hari Jumat. Berat tak dengar, bedah pindah tempat lain. Baik dajak dari rumah memang dah payah diam. Payah lonjak awal-awal baik hidup urang bat diam long barosa. Tinggal dia diam Jumat ulikeun mangat dah dengar ni nan. Maka para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ihtiba itu dibolehkan karena Rasulullah duduk ihtiba, tetapi yang tidak dibolehkan duduk ihtiba itu ketika berada di dalam khutbah. Pada dengar khutbah di hari Jumat itu tidak dibolehkan duduk dalam keadaan ihtiba. Tapi hawa tanya duduk ihtiba, tajak ublang, barangkang belang, duduk dah santai, dah galon dulu. Itu anak bupu, silakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan, dan Anas mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat tenang ketika beliau duduk dalam keadaan ihtiba. Ihtiba ini disebutkan oleh sebagian para ulama dengan duduk surfasa. Tapi duduk surfasa itu juga dilarang, terutama di dalam salat. Duduk surfasa, yang orang duduk yang mana geduk, geduk mana, yang geduk yang dilarang, terutama di dalam salat itu tidak dibenarkan duduk surfasa. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hadis-hadis Rasulullah yang orang gena duduk sembayang itu duduknya murabbian. Duduk lagi duduk saya. Nyan pada sembayang duduk lagi yang duduk je. Nyan duduk orang yang kena sembayang siradu. Hadis-hadis Rasulullah mengatakan duduknya murabbian, duduk lagi yang. Kan lagi duduk tahiyat. Yang lagi yang duduk ketika duduk dalam keadaan salat. Itu yang paling sunnah. Mami yang hanya duduk lagi yang duduk dalam bentuk lain, dalam bentuk lainnya. Mia hanjit duduk, tapi mia mampu duduk yang paling afdal, duduk yang paling baik adalah duduk dalam cara murabbian. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mungkin nanti bisa dibaca kitab Imam Nawawi Riyadhus Shalihin, itu yang menyebutkan tentang tata cara duduk. Itu situ Imam Nawawi menjelaskan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan masalah duduk. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ala wa qaulaz zur. Adapun yang ketiga,
dosa besar adalah perkataan dusta, dan beliau mengulang-ulanginya sampai sahabat Abu Bakrah mengatakan la'allahu sakat. Kalau saja Rasulullah SAW itu diam, tidak mengulanginya lagi. Itu karena kasihan kepada Rasulullah SAW, beliau mengulang-ulanginya terus sampai lelah. Maka harapkan dari sahabat gi mentara Rasulullah, karena para sahabat itu sudah memahami apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah kekalan pakan watai kau lazur, mengulang-ulang, karena perkataan dusta-nya sangat mudah dilakukan oleh dayung. Maka Rasulullah geni ingat betul-betul perkataan dusta-nya dosa besar. Itu bukan dosa kecil. Ya, Rasulullah SAW mengatakan ana zaimun fi wasatil jannah liman tarakal kadzib walau kana mazhab. Aku akan menjadi pemimpin bagi mereka di tengah surga apabila mereka meninggalkan dusta, walaupun itu hanya sebagai candaan. Ya, walaupun mayang hanya semulin. Betul-betul harus menjaga diri dari perbuatan dusta. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, syahid dalam hadis ini adalah apa yang disebutkan oleh Abdurrahman ibni Abi Bakrah, yaitu salah satu bentuk dosa besar adalah berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Ya, sekecil apapun durhaka yang dilakukan oleh seorang anak kepada orang tuanya, itu bagian dari dosa besar. Dikatakan kepada Ibnu Abbas tentang masalah ini, beliau mengatakan yang paling kecil adalah wate tanya unta retik baje dah geretuk baje bom dah begat baje urang cik dengan geduk di samping ipa ape kendang urang cik, itu sudah durhaka kepada kedua orang tua yang paling kecil. Ya, maka harus sangat hati-hati dengan perbuatan yang kita lakukan kepada kedua orang tua kita. Wallahu a'lam. Mungkin ada yang ingin ditambahkan terlebih dahulu ataupun ada yang ingin ditanyakan, kita persilakan insyaallah. Seorang dia menikah di tempat sebetulnya isinya apabila itu masih dusta. Baik, seorang menikah ketika dia tidak menyampaikan kepada istrinya apakah itu dusta ataupun tidak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah itu tidak termasuk ke dalam bagian dusta. Karena syarat menikah laki-laki, menikah kedua, ketiga dan keempat itu tidak perlu memberitahu kepada istrinya. Anak boleh hidup kedepu. Cuma anak ibi surat nikah le KUA ataupun mahkamah yang hagai masalah haji. Ya, untuk beritahu tidak. Man menikah kebagai syarat. Sebab nikah kebagai syarat. Syarat menikah denganku, kamu tidak boleh menikah dengan wanita lain. Ya, dulu salah seorang guru kami Syekh Umar ibni Abdullah, beliau mengatakan syarat itu batal. Kenapa batal? Karena setiap syarat yang dibuat berlawanan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah, syarat itu batal. Rasulullah mengatakan wa in syarata mi'ata syartin, walaupun mereka membuat syarat sebanyak 100 syarat, atas syarat yang berlawanan dengan hukum Allah itu seluruhnya batal. Bahkan salah satu hal yang boleh dusta itu dilakukan adalah suami kepada istrinya. Dapat juga makanan masin cukup berat kah? Mangat bang, memangat dah ni hana masin membacut je. Itu dibolehkan dan itu tidak berdosa. Itu salah satu dusta yang dibenarkan di dalam syariat. Walaupun sebagian mengatakan itu bukan dusta tetapi dinamakan dengan tauliyah. Nah, tapi itu bagian dari dusta. Ada pun masin makanan, beda kitanya na masin hana masih mangat hanya. Nah, dusta juga. Tapi itu dibolehkan. Nah, wallahu a'lam. Ada tambahan ta'ala. Nah, wallahu a'lam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam hal ibadah, salam itulah ibadah. Dalam hal ibadah itu tauqifiyah. Tauqifiyah itu memerlukan dalil yang sharih tentang itu.
Apabila ada dalil, maka kita lakukan. Menyahana dalil, maka tidak perlu kita lakukan. Ya? Jawab, tetap jawab. Tetap dia menjawab. Dia tak jawab, tapi ingat yang salah. Hana payah tamah ta'ala. Ya. Salam jamaah yang diakan oleh Allah, ibadah itu tauqifiyah. Tengok, kreatif dalam ibadah. Ya, ibadah itu lakukan tok apa yang diajarkan kepada kita. Enak daga ibadah. Kau kreatif sang lebih get minum pegat meno, sang lebih get menyo, sang menyo. Hana perlu dalam ibadah. Ubena yang gempurna oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lakukan. Apabila tidak diajarkan oleh Rasulullah, tinggalkan. Ya, kita tujuannya apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Tapi tetap menjawab. Ya, menjawab, bahkan orang kafir ibi salam mentang, ya, Rasulullah jelas mendengar sam alaik, ya, celaka kepadamu. Ya, Aisyah mendengar dan Aisyah membalas dengan balasan yang sangat tegas, tapi Rasulullah tetap membalas wa alaika, dan untukmu. Ya, tetap gebalah. Ya, gebalah ni. Ya, dan orang Yahudi ataupun orang kafir mengucapkan salam, ya tetap membalasnya dengan balasan wa alaika. Apabila dia mendoa kebaikan, ya kita balas kebaikan. Tapi memang lafaznya utuh, cuma ada tambahan ta'ala, ya maka kita menjawab dengan utuh tanpa penambahan ta'ala. Dan plus nasihat. Nasihat bacut. Ya, itu hak seorang muslim kepada muslim lainnya. Nah, wallahu a'lam. Bila seorang yang memberi salam kepada jamaah yang ketemu di alat atau di depan, apakah jawaban salam dari yang disebut di antara satu orang dalam jamaah mewakili? Nah, baik para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jawab salam jamaah. Ya, satu orang mengucapkan salam kepada yang lainnya, apakah mewakili? Itu mewakili untuk menjawab. Tapi yang mendengar tidak menjawab, dia berdosa. Ya, mandum yang mendengar itu harus menjawab. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengucapkan salam, beliau fayusallim salasan. Beliau akan mengucapkan salam sebanyak 3 kali. Bahkan dalam konteks awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hana ge pakai mikrofon, tapi baik dah pemain-main kadih dah dengar ke jawab mandum untuk pegat lucu, ya pegat pantun-pantun untuk ucapkan salam sekata. Itu bukan, tidak boleh dimain-mainkan. Syariat, ya itu bagian dari syiar dalam agama, itu tidak dimain-mainkan. Tapi Rasulullah mengucapkan salam, beliau akan mengucapkan 3 kali supaya semua sahabat itu mendengar. Dan salam para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu diterjemahkan oleh para ahli hadis kita, itu salam adalah kalimat yang paling agung. Ya, kita mendoakan keselamatan. Apabila didoakan keselamatan untuknya, maka dia akan diselamatkan dari seluruh keburukan yang akan menimpa dirinya. Nah, maka dumna kebaikan, tinggal kita membalasnya. Selesai balasan, tetapi bagi orang yang mendengar itu tidak membalas, maka dia berdosa. Ya, hukumnya itu wajib bagi orang yang mendengar, bukan fardu kifayah. Fardu kifayah, ya sebagian menjawab, maka gugur bagi yang lainnya. Nah, wallahu a'lam. Namun benar, tinggal yang bisa senjata bagi orang tua, hanya bagi orang haji. So benar-benar, lewat jadi dalam masyarakat, kadang-kadang senjata durhaka pun, tinggal kumur-kumur ni pun. Biar kau pun mau, ada lebih kemalangan hak lagi, berpendidikan, berkarya hadali ya. Han kat kita biar kau ni mau durhaka kan beliau. Tapi ni kumur lewat, lewat dalam masyarakat jadi ya. Kadang-kadang bahkan para naik sibuk kalau utang durhaka durhaka, tinggal untuk senjata durhaka. Ayo dulu dulu hambung, dulu
lu tak aku belum bahkan ayah kamu dia aku bi hadai dia ke ayah pak ma mak ni bi mak tu pada mula lu tu bi kan mula lu datang lu duraka ka belum terkuya lu dia ke urata sudah jadi anak pakal menang tu ke karena lu tahu dia yang bukan duraka berdoa urung doa duraka ni nak buka tinggal dia siapa semua dia doa dia siapa berdoa ni sudah dengar gara-gara durhaka pun kancam dan nanti kan main nonton ni. Nah, gara-gara yo dia mau durhaka, tu yo dia enggak. Ya kau mau dia kan boleh. Ya, yang mungkin lebih derangan kamu ke hulu Tuhan dan durhaka tadi. Ya Allah. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita sudah menyampaikan ya kaidah dasar wadidaya belajar tentang durhaka kepada orang tua. Yang tayo harus meyakini mandum tayo posisinya adalah juga anak. Ya, mandum tayo posisi anak. Baik dah bagi ada durhaka ku berduha, tak uju ro malum janggut ka putih yo. Cucu kana berarti lo hana leruh dalamnya. Anak. Tayo tetap posisinya apa? Anak bagi orang tua kita. Ya, mandum tayo memiliki orang tua, maka kita tetap posisinya anak. Namun adakah durhaka seorang orang tua kepada anaknya? Umar Ibn Khattab itu mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu mewasiatkan kepada orang tua untuk melakukan kebaikan kepada anaknya sebelum anak kepada orang tuanya. Ya, awai wasiat ke urang si ile begat ke anak. Kemudian baru wasiat anak begat kepada orang si. Durhaka anak kepada orang tua itu sangat tergantung dengan orang tuanya. Ya, walaupun ada satu kisah yang mungkin sangat sering kita dengar diperselisihkan oleh para ulama tentang sanadnya kepada Umar Ibn Khattab, tetapi Umar Ibn Khattab menyebutkan seperti itu. Ya, tentang seorang anak yang dia dibawa durhaka kepada orang tuanya, lalu si anak bertanya, apakah ada orang tua yang durhaka kepada anaknya? Ya, maka Umar Ibn Khattab mengatakan ada. Yang pertama, dia tidak memilih ibu yang baik. Ya, bentuk durhaka orang isi kepada anak, hanya pilih mak yang good. Pada menikah awal. Kemudian dia tidak diberi nama yang baik. Nama hanya menunjukkan doa, dan kita mengetahui nama itu adalah doa. Namanya ke gura-gura. Nama itu adalah doa. Ya, maka ketika Yasir itu datang, Rasulullah mengatakan hadza akhukum Yasir asa yasarallahu lakum. Ini saudara kalian Yasir. Yasir artinya mudah. Semoga Allah memudahkan kehidupan kalian dengannya. Itu maknanya doa. Nama itu adalah doa. Kemudian yang ketiga, dia tidak mengajarkan Al-Quran kepada anaknya. Yang bentuk durhaka. Maka si anak mengatakan ketiga-tiganya aku tidak dilakukan. Mak lun seorang pezina, nan lung kunang-kunang gebuh le ayah lun, dan aku tidak pernah diajarkan Al-Quran. Maka Umar mengatakan engkau lebih dahulu durhaka kepada anakmu dibandingkan dia durhaka kepadamu. Maka ada jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wasiat urang si kepada anak yang lebih awal, ku anfusakum yang lebih awal, wa ahlikum, dibandingkan tren ayat wasiat untuk anak berbuat baik kepada orang tua. Maka syariat Islam, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu bukan syariat menjebak. Hanya menjebak syariat Islam. Syariat Islam adalah syariat yang mengutamakan pendidikan. Ya, orangnya orang si gejebak anak ge pernah hana lagi ge pegah bunuh, tiba-tiba ka umarah hana pegat baik kepada lu. Putra itu pun kebaikan hantam dah pernah. Itu menjebak namanya. Itu tidak dalam syariat Islam, tidak. Maka dayo anak baru geyupoh setelah dia diajarkan salat di umur 7 tahun, di umur 10 tahun baru dipukul. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam hal kehidupan kita dengan anak, nyata kalendro dayo jamun. Ya. Dayo dalam interaksi itu selalu melihat diri kita. Dayo sang jamun wate main bola gi akoh naleung yang hana galak ada. Ya, nah hal yang ke umat sang hampa bahla main bola dia ayah dia lah koh nalung dah baga. Ya, anak kita juga kita berikan seperti itu. Sesuatu yang tidak kita sukai jangan kita lakukan kepada orang lain. Nyan kaidah dasar dia. Ya,
Maka kita para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, tayo be daco kesempatan karena buno nyo nadurhaka. Tapi nyanju sebagai senjata dayo. Roga hanjit durhaka, roga hanjit durhaka, roga hanjit durhaka. Tak pernah hantar. Tak ajarkan tidak pernah, kita doakan tidak pernah. Maka harus ada keseimbangan. Ya, nasihat yang pertama sekali itu, tayo harus berbuat baik dahulu kepada anak kita, mengajarkan mereka tentang kebaikan-kebaikan. Baru nanti mereka akan berbuat baik kepada kita. Namun masalah durhaka, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nanti ada hadisnya. Rasulullah SAW itu menyebutkan tidak ada dosa yang langsung dibalas pelakunya di kehidupan dunia kecuali salah satunya adalah durhaka kepada kedua orang tua. Anak tayo oronyo durhaka ketanyo, yang cerminan tayo jamun durhaka kepada orang si. Yang cerminan memang so katiru ro ke kubra patak hana patu kurang si. Beda yang li so tiru. Rasulullah kali kepegah nyan ditiru dah tanyo karena tanyo jamun durhaka kepada orang si. Ya, maka kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kebaikan kepada Allah, anak kita akan mengikuti apa yang kita lakukan. Maka di sini kita ingatkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, syariat Islam itu bukan syariat menjebak, ya hana menjebak. Ketika pengharaman nikah mut'ah, ya, waktu diharamkan nikah mut'ah, Rasulullah pernah mengharamkan, kemudian membolehkan kembali, kemudian diharamkan kembali, dan kemudian pengharaman secara mutlak ketika Fathu Mekah. Tetapi ketika masa pemerintahan Umar ibn Khattab, itu masih ada orang yang melakukan nikah mut'ah. Mandang gebubut nikah mut'ah. Gedrop oleh Umar bin Khattab, lalu mereka mengatakan kami tidak mengetahui nikah mut'ah itu dilarang. Maka Umar menegaskan, aku hari ini tidak menegakkan hudud kepada kalian karena kalian belum mengetahuinya. Geberi kesempatan. Ya, karena hanadruk puno berita pengharaman secara mutlak nikah mut'ah itu. Menan dalam hal kita kepada anak-anak kita. Baik sampai tayo tabubut menjebak, tagiring anak tayo memang berdurhaka kepada tayo. Menan kadurhaka senang tayo. Apa senang anak durhaka. Ya, seharusnya kita senang ketika anak kita itu melakukan kebaikan. Wallahu a'lam. Maka nasihat hari ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah sebagai penutup, ya, harus anak kita itu dididik, diajarkan, ya, dari pun kepilih mak yang kemudian gebuhnan yang ada unsur doa kebaikan dalamnya, kemudian diajarkan mereka Al-Quran. Wallahu alam. Ya, nakhtim bi doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.